Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan Permana dari kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang kerjasama dunia. Yang pertama, bagian A, keragaman lingkungan alam dan masyarakat dunia. Kondisi lingkungan alam di dunia. Benua itu merupakan bagian muka bumi yang terdiri atas daratan yang sangat luas. Terdapat 5 benua di dunia. Ada benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Pertama, benua Asia. Di sebelah kiri terletak sedikit gambaran tentang benua Asia. Benua ini merupakan benua terluas di bumi. Sebagian besar wilayah benua Asia terletak di belahan bumi utara dan juga di belahan bumi selatan. Untuk letak, bentang alam, dan iklim kalian bisa baca di sini. Dan untuk detail beberapa fauna dan flora di benua Asia kalian bisa baca di sini. Perekonomian di benua Asia itu didominasi oleh sektor pertanian. 2. Benua Amerika. Benua Amerika ini merupakan benua terbesar kedua di dunia. Untuk detail tentang letak, iklim, bentang alam, luas, dan bagian kalian bisa baca di sini. Dan di sebelah kiri terdapat gambar benua Amerika. Untuk detail tentang flora dan fauna di benua Amerika kalian bisa baca di sini. Di benua Amerika terdapat banyak pertanian dan perkebunan, sumber daya tambang, dan juga sumber daya perikanan. 3. Benua Eropa. Untuk gambar benua Eropa ada di sebelah kiri. Benua Eropa sebenarnya satu daratan dengan benua Asia, maka disebut juga benua Eurasia. Untuk detail luas, letak, iklim, dan bentang alam dapat kalian baca di sini. Untuk detail flora dan fauna kalian dapat baca di sini. Di benua Eropa terdapat beberapa hasil pertanian, tambang, dan juga sumber daya perikanan. 4. Ada benua Afrika. Untuk gambar benua Afrika ada di sebelah kiri. Benua Afrika ini adalah benua terluas ketiga di dunia. Untuk detail luas, letak, iklim, dan bentang alam dapat kalian baca di sini. Untuk detail flora dan fauna dapat kalian baca di sini. Sektor pertanian juga memiliki peran penting bagi perekonomian di Afrika. Dan benua Afrika memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat besar di pesisir pantai. Terakhir ada benua Australia. Benua ini merupakan benua terkecil yang ada di bumi. Untuk gambar benua Australia ada di sebelah kiri. Dan untuk detail luas, letak, iklim, dan bentang alam kalian dapat baca di sini. Detail flora dan fauna kalian dapat baca di sini. Potensi hasil hutan, tambang, dan perikanan di benua Australia juga cukup besar. Peran awal manusia modern di dunia. Nenek moyang Homo spesies berevolusi menjadi manusia modern sekitar 200.000 tahun yang lalu di Afrika. Migrasi mereka keluar dari Afrika terjadi beberapa waktu kemudian. Hal ini sesuai dengan teori of Africa. Proses ini berlangsung secara perlahan dan tentu saja dalam waktu yang sangat panjang. Bentuk keragaman masyarakat di dunia. Sejak peradaban manusia modern pada ratusan ribu tahun lalu, manusia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini. Lalu B. Perkembangan kerjasama dunia. 1. Awal mula terjadinya interaksi kerjasama antar wilayah di dunia. Kerjasama antar wilayah yang terjadi pada zaman peradaban kuno dapat dilihat dari hubungan perdagangan yang berlangsung melalui jalur darat antara lembah Sungai Indus dan Mesopotamia. Nah, perdagangan antar wilayah makin berkembang dengan adanya jalur sutra. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan agar kebutuhan rakyat dan kepentingan negaranya dapat terpenuhi. Untuk detail tentang kerjasama internasional kalian bisa baca di sini. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Berdasarkan letak geografis ada 3. Yang pertama kerjasama regional, kerjasama antar regional, kerjasama internasional. Yang kedua ada berdasarkan jumlah negara peserta dibagi menjadi 2, ada kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Yang ketiga berdasarkan kesamaan tujuan dan yang terakhir berdasarkan kesamaan lapangan usaha. 4. Beberapa lembaga kerjasama internasional. Yang pertama ada ASEAN, yang kedua Uni Eropa, yang ketiga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang keempat ada G20 atau Group of 20 atau bisa disebut juga kelompok 20. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.
1. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil bagi semua, dan sambil menjaga lingkungan alam. Untuk detail tentang tujuan pembangunan berkelanjutan kalian dapat baca di sini. 2. Isi tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada pilar pembangunan sosial. Tujuannya adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Yang kedua ada pilar pembangunan ekonomi. Tujuannya adalah energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga pilar pembangunan lingkungan. Tujuannya di antara lain adalah air bersih dan sanitasi yang layak, kota dan pemukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, dan ekosistem darat. Dan yang terakhir ada pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Tujuannya antara lain perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Sekian penjelasan saya tentang kerjasama dunia. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.